Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti digiring ke satu titik penentuan? Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menguji arah langkahmu? Tahun 2026 bukan sekadar pergantian waktu bagi pemilik weton legi, melainkan gerbang besar yang bisa mengangkat derajat atau justru meruntuhkan semua yang telah dibangun perlahan. Yang lebih menggetarkan, ujian itu datang dari pilihan-pilihan kecil yang sering kamu anggap remeh. Dan ketika semuanya terbuka, tak ada lagi jalan untuk mengulang, geh. Sebelum kita masuk lebih dalam, monggo luangkan sedikit waktu menuliskan kota asal panjenengan di kolom komentar, nggih. Dengan begitu, kita bisa saling menyapa dalam satu doa yang tulus, ngaten. Semoga yang sedang memiliki hutang dimudahkan jalan pelunasannya, amin nggih. Yang sedang sakit semoga lekas diangkat penyakitnya, leres. Yang masih berjuang mencari pekerjaan, semoga segera dipertemukan dengan rezeki terbaiknya, insya Allah ngaten. Dan semoga hidup panjenengan semua selalu diselimuti keberkahan serta kebahagiaan. Amin, nggih. Lan sugeng pepanggihan wonten channel Primbon Mbah Manis. Bab 1. Gerbang tak terlihat yang mulai terbuka. Awal tahun 2026 tidak datang dengan gemuruh, tidak pula dengan tanda besar yang mudah dikenali. Justru ia hadir secara perlahan, nyaris tak terasa, seperti kabut tipis yang menyelimuti batin pemilik weton legi. Banyak yang merasa hidupnya biasa saja, padahal sesungguhnya fase penting telah dimulai, nggih. Dalam Primbon Jawa, periode ini disebut sebagai masa ketika tirai antara rasa dan kenyataan mulai menipis. Orang-orang legi cenderung menjadi lebih sensitif, lebih peka terhadap suasana, lebih mudah tersentuh oleh hal-hal kecil. Bukan karena mereka lemah, melainkan karena batin mereka sedang dibuka perlahan, nggih. Anehnya, tanda-tanda awal ini sering disalahartikan. Ada yang merasa mudah lelah, gampang teringat masa lalu, tiba-tiba sering merenung tanpa sebab. Ada pula yang mulai mempertanyakan hidupnya sendiri. Aku iki wes ono ing dalan sing bener toh? Pertanyaan itu muncul bukan tanpa alasan, le. Beberapa pemilik weton legi bahkan mulai mengalami kejadian-kejadian kecil yang terasa ganjil. Bertemu orang lama secara tak terduga, mengingat mimpi yang terasa nyata, mendengar kalimat sederhana dari seseorang, tapi efeknya menancap lama di hati. Semua itu bukan kebetulan dalam pandangan Primbon, nggih. Masalahnya, kebanyakan orang justru mengabaikan fase ini. Mereka menutupinya dengan kesibukan, menenggelamkannya dalam hiburan, menyibukkan diri agar tak perlu mendengar suara batin sendiri. Padahal, di saat inilah arah hidup mulai ditentukan secara halus. Primbon mengajarkan bahwa ketika tanda-tanda kecil mulai bermunculan, seseorang seharusnya memperlambat langkah, bukan mempercepat. Merenung, bukan menghindar. Mendengar, bukan menolak. Namun, manusia sering terbalik. Saat semesta berbisik, mereka justru berisik dengan dunia, nggih. Dan disinilah awal konflik itu muncul. Bukan konflik dengan orang lain, melainkan konflik dengan diri sendiri. Antara intuisi dan ego, antara suara hati dan keinginan dunia, antara jalan yang tenang dan jalan yang terlihat menjanjikan tapi gelap ujungnya. Bab ini memang belum memperlihatkan ledakan peristiwa, tapi justru disinilah bahaya terbesar tersembunyi. Karena keputusan-keputusan paling menentukan sering lahir bukan saat badai datang, melainkan saat suasana terlihat tenang-tenang saja, le. Dan tanpa disadari, sebagian weton legi sudah melangkah ke arah yang salah. Sementara sebagian lainnya sedang dipersiapkan menuju jalan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya, nggih. Bab 2. Peluang besar yang datang dalam wajah masalah. Memasuki pertengahan tahun 2026, kehidupan pemilik weton legi mulai bergerak lebih cepat.
Jika di awal tahun hanya berupa bisikan batin, kini realitas mulai menampakkan wajahnya. Perubahan datang satu persatu, tapi tidak selalu dalam bentuk yang menyenangkan, nggih. Banyak yang tiba-tiba dihadapkan pada situasi tak terduga. Ada yang mendapat tawaran pekerjaan baru, tapi harus meninggalkan zona nyaman. Ada yang menemukan peluang usaha, tapi modalnya terasa belum cukup. Ada pula yang bertemu seseorang yang membawa harapan, namun juga memunculkan keraguan lama. Semua peluang ini terlihat seperti ujian, bukan hadiah, nggih. Sayangnya, banyak yang gagal membaca tanda ini. Sebagian memilih menolak perubahan karena takut gagal. Mereka bertahan pada kondisi lama yang sebenarnya sudah tidak lagi memberi kehidupan. Ada juga yang justru terlalu terburu-buru mengambil keputusan, tergoda oleh janji manis tanpa mempertimbangkan batin sendiri. Dua-duanya berbahaya, nggih. Konflik mulai terasa semakin dalam. Bukan hanya di dalam diri, tapi juga dengan lingkungan sekitar. Ada yang mulai berbeda pandangan dengan keluarga. Ada yang merasa tidak lagi dipahami oleh sahabat lama. Bahkan ada yang justru dijatuhkan oleh orang yang selama ini dipercaya. Semua ini terasa menyakitkan. Namun dalam kacamata primbon, ini adalah proses penyaringan energi, nggih. Orang-orang yang tidak selaras dengan perjalanan hidupmu akan perlahan menjauh. Bukan karena kamu berubah menjadi buruk, tapi karena kamu sedang bertumbuh. Dan pertumbuhan seringkali terasa sepi, leh. Di fase ini pula, banyak weton legi mulai merasa, aku kok kayak dewean ngelakoni iki kabeh. Perasaan sendirian, tak dimengerti, dan lelah batin mulai muncul. Namun justru di titik inilah kekuatan sejati sedang ditempa. Karena menurut hitungan Jawa kuno, siapapun yang mampu bertahan di fase ini tanpa kehilangan hati, tanpa merusak diri, tanpa mengorbankan nilai, dialah yang sedang dipersiapkan untuk lompatan besar. Tapi siapa yang menyerah akan terjebak lebih dalam lingkaran kebingungan, nggih. Dan yang paling mengejutkan, sebagian dari mereka yang terlihat paling tenang di luar justru sedang menyimpan badai terbesar di dalam dirinya. Bab ini menjadi titik di mana jalan mulai bercabang. Satu menuju kebangkitan, satu menuju kehilangan. Dan sebagian besar belum sadar, mereka sudah memilih arah, leh. Bab 3. Saat topeng mulai jatuh dan luka lama terbuka. Jika bab sebelumnya adalah tentang kebingungan, maka bab ini adalah tentang kenyataan yang mulai menampar pelan tapi pasti. Memasuki paruh kedua 2026, pemilik weton legi mulai merasakan perubahan yang lebih nyata. Bukan hanya keadaan yang berubah, tetapi orang-orang di sekitar pun mulai menunjukkan wajah aslinya, nggih. Hubungan yang dulu terasa hangat, kini mulai dingin tanpa sebab yang jelas. Kata-kata yang dulu menguatkan, kini terdengar seperti beban. Bahkan, ada yang mulai merasakan jarak dari orang yang selama ini dianggap paling memahami dirinya. Inilah fase ketika topeng-topeng sosial mulai jatuh satu persatu, nggih. Banyak weton legi mulai menyadari bahwa tidak semua yang tersenyum benar-benar mendoakan kebaikan. Ada yang diam-diam iri, ada yang pura-pura mendukung, tapi sebenarnya berharap kamu tetap berada di bawah. Kesadaran ini menyakitkan, namun perlu. Karena hanya dengan luka, mata hati mulai terbuka, leh. Konflik batin semakin memuncak. Trauma lama yang selama ini terkubur mulai muncul ke permukaan. Kenangan gagal, rasa bersalah, penyesalan masa lalu, semuanya datang bersamaan. Seolah 2026 menjadi panggung besar tempat semua yang belum selesai dipaksa untuk diselesaikan. Tidak ada lagi tempat bersembunyi, nggih.
Sebagian mencoba melarikan diri, menghibur diri dengan kesibukan palsu, menutup luka dengan tawa buatan, mengganti kesepian dengan keramaian. Namun semakin lari, justru semakin lelah. Karena masalahnya bukan pada dunia luar, tapi pada hati yang belum dibereskan. Dalam primbon, fase ini disebut sebagai pembersihan batin. Siapa yang berani menghadapi dirinya sendiri akan naik tingkat. Tapi siapa yang terus menyangkal akan terjebak lebih lama dalam siklus luka yang sama. Disinilah banyak weton legi mulai kehilangan arah. Mereka bertanya, apa gunanya semua perjuanganku? Mengapa hidup terasa makin berat? Apakah aku salah jalan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak salah. Justru ia adalah tanda bahwa kesadaran sedang tumbuh. Namun jawabannya tidak datang dari luar. Ia hanya muncul ketika seseorang cukup berani untuk diam dan jujur pada dirinya sendiri. Dan di balik semua ini, ada satu hal yang jarang disadari. Bukan orang lain yang sedang berubah, tetapi kamu yang sedang bertumbuh. Saat kamu bertumbuh, hubungan yang tidak sehat akan terasa menyakitkan. Lingkungan yang salah akan terasa sempit. Jalan lama akan terasa sesak. Itu bukan kutukan, itu petunjuk. Bab ini adalah titik di mana banyak weton legi merasa paling sendirian. Padahal justru di saat inilah, mereka sedang paling dekat dengan versi diri mereka yang lebih kuat. Bab 4. Saat semuanya seakan runtuh perlahan. Bab ini adalah fase yang paling berat bagi banyak pemilik weton legi. Setelah batin diguncang, hubungan diuji, dan luka lama terbuka, kini realitas mulai menunjukkan sisi paling kerasnya. Tidak lagi hanya rasa, tetapi peristiwa nyata mulai terjadi. Sebagian mulai merasakan rezeki yang seret tanpa sebab jelas. Usaha yang dulu lancar tiba-tiba sepi. Pekerjaan terasa makin berat, apresiasi makin minim. Bahkan ada yang merasa seperti apapun yang dilakukan selalu salah di mata orang lain. Situasi ini menguras energi, bukan hanya fisik, tapi juga jiwa. Hubungan yang sudah retak di bab sebelumnya kini benar-benar berada di ujung. Ada yang berakhir dengan pertengkaran, ada yang putus tanpa penjelasan, ada pula yang tetap bersama namun tanpa rasa. Sunyi, dingin, dan melelahkan. Banyak weton legi mulai merasa, kok uripku dadi koyo ngene. Rasa kecewa mulai berubah menjadi kelelahan batin. Doa terasa seperti menggantung, harapan terasa jauh, semangat hidup mulai menipis. Inilah fase yang dalam primbon disebut sebagai gelap sadurunge padang, gelap sebelum terang. Tapi sayangnya, tak semua orang sadar bahwa gelap ini bukan akhir, melainkan gerbang terakhir sebelum perubahan besar. Di titik ini, banyak weton legi tergoda untuk menyerah. Ada yang mulai berpikir bahwa semua perjuangannya sia-sia. Ada yang mulai menyalahkan diri sendiri. Bahkan ada yang mulai kehilangan makna hidup. Padahal, justru di fase inilah kekuatan sejati sedang diuji. Bukan siapa yang paling kuat bertahan di luar, tapi siapa yang masih mampu menjaga iman di dalam. Yang lebih menyakitkan, sebagian justru melihat orang lain tampak lebih bahagia, seolah hanya dirinya yang tertinggal. Perbandingan demi perbandingan muncul, luka makin dalam, hati makin lelah. Namun, ada satu rahasia yang belum mereka sadari. Runtuhnya satu demi satu hal dalam hidup mereka bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk mengosongkan. Mengosongkan jalan yang salah, mengosongkan hubungan yang tidak sehat, mengosongkan mimpi yang tidak lagi selaras dengan takdir. Alam seperti sedang membersihkan panggung kehidupan mereka, perlahan tapi tegas. Dan justru di akhir bab ini,
Ketika sebagian besar weton legi merasa berada di titik terendah, ketika mereka merasa tidak punya apa-apa lagi, ketika mereka berhenti berharap pada manusia dan mulai benar-benar bersandar pada Allah, di sanalah sesuatu mulai bergerak tanpa mereka sadari. Bab 5. Plot twist. Saat kehilangan berubah menjadi penyelamatan. Di titik ini, banyak weton legi sudah benar-benar merasa berada di ujung. Hidup terasa kosong, harapan seperti padam, doa dilantunkan, tapi hati lelah. Namun justru disinilah rahasia terbesar itu mulai terbuka, nggih. Menurut primbon Jawa kuno, fase tergelap dalam hidup seseorang bukanlah tanda kehancuran, melainkan tanda bahwa siklus lama telah selesai. Saat seseorang kehilangan arah, kehilangan pegangan, bahkan kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri, sebenarnya ia sedang dipaksa untuk satu hal, kembali kepada pusat dirinya dan kembali kepada Tuhannya, nggih. Banyak weton legi baru menyadari sesuatu yang mengejutkan di akhir tahun 2026. Pekerjaan yang dulu hilang ternyata menyelamatkan mereka dari lingkungan yang penuh iri. Hubungan yang dulu kandas ternyata menjauhkan mereka dari orang yang diam-diam melemahkan mental. Kesempatan yang dulu gagal justru menutup jalan menuju kesombongan yang bisa menghancurkan hidup mereka. Yang selama ini mereka anggap sebagai kegagalan, ternyata adalah perlindungan, Plot twistnya bukan tentang dunia yang tiba-tiba berubah menjadi indah, melainkan tentang hati yang akhirnya berubah menjadi sadar. Mereka mulai melihat hidup dari sudut pandang baru. Bukan lagi kenapa aku diuji terus, tetapi berubah menjadi ternyata aku sedang diselamatkan selama ini. Kesadaran ini tidak datang seperti petir. Ia datang pelan, tenang, tapi menghantam sampai ke dasar jiwa, nggih. Sebagian mulai menemukan jalan baru yang tak pernah mereka rencanakan. Ada yang akhirnya menemukan ketenangan dalam pekerjaan sederhana. Ada yang justru bangkit setelah berani meninggalkan hidup lamanya. Ada pula yang akhirnya menemukan kedekatan dengan Allah yang selama ini hilang. Dan inilah inti dari ramalan primbon tentang tahun penentuan. Bukan siapa yang paling kaya yang akan menang, bukan siapa yang paling dipuji yang akan selamat, tetapi siapa yang paling jujur pada dirinya, paling ikhlas menerima takdir, dan paling bersungguh-sungguh kembali kepada Allah, dialah yang benar-benar naik derajat, nggih. Ironisnya, orang-orang yang dari luar terlihat paling sukses di 2026 justru berpotensi kehilangan arah setelahnya. Sementara mereka yang sempat hancur justru membangun pondasi hidup yang jauh lebih kuat. Di titik inilah weton legi yang bertahan akan memahami. Semua air mata bukan sia-sia. Semua luka bukan kutukan. Semua kehilangan bukan hukuman. Semua itu adalah proses pemurnian, Dan ketika kesadaran ini benar-benar tumbuh, hidup tidak selalu menjadi mudah, tapi hati menjadi tenang, langkah menjadi mantap, dan jiwa menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya, nggih. Takdir terindah selalu milik mereka yang berserah diri. Pada akhirnya, semua pembahasan ini bukanlah vonis, bukan pula ketetapan mutlak. Segala yang terjadi tetap berada dalam kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggih. Primbon hanyalah sarana untuk merenung, bukan pegangan hidup utama. Karena sehebat apapun perhitungan manusia, tak akan pernah melampaui kehendaknya, nggih.
Jika hari ini kamu masih berjuang, masih bertahan, masih menangis diam-diam dalam doa, yakinlah itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa Allah masih sedang membentukmu dengan caranya yang paling indah, Le. Tetaplah jaga niat, luruskan hati, perbanyak istighfar, dan jangan pernah jauh dari doa. Sebab hidup yang tenang bukan datang dari banyaknya harta, tetapi dari dekatnya hati kepada Allah. Jika pembahasan ini terasa menyentuh dan bermanfaat, dukung dengan menekan tombol like dan subscribe agar semakin banyak orang yang mendapat pengingat kebaikan ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga setiap langkahmu selalu diberkahi dan dilindungi. Sampai jumpa di video berikutnya.